Itu merasa persaudaraan, disebut dengan ulfah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi ma alafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ya. Atau wa allafa baina qulubikum walau anfaqta ma fil ardi, ya. Sungguhnya Allah yang telah menyatukan hati mereka. Seandainya kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi, kau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Akan tapi Allah yang menyatukan mereka. Dalam surat Al-Anfal ayat 63 ya. Jadi Allah mengatakan Allah lah allafa baina qulubihim, Allah yang menyatukan hati mereka. Sehingga ulfah, kedekatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak mendekatkan hati-hati manusia, maka tidak akan bisa menyatu, tidak akan bisa menyatu. Maka seorang ketika dia dekat dengan saudaranya, bisa berjabat tangan dengannya, bisa berjalan dengannya, bisa bercengkerama dengannya, demikianlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, isi bumi seluruhnya, kau gunakan untuk menyatukan hati mereka, kau tidak bakalan mampu. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan maha bijak. Taib, ini disebut dengan ulfah, kedekatan, kebersamaan, ya, kecocokan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Ibnu Wahb an Haywah bin Shuraih an Darraj an Isa bin Hilal As-Sadafi an Abdullah bin Amr bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ruhail mu'minin atau ruhail mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yaumin. Sungguhnya ruh dua orang mukmin, kedua ruh dua orang mukmin sungguh saling bertemu dalam perjalanan sehari. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu, padahal salah satunya belum melihat yang keduanya. Artinya jasad mereka terpisah dengan jarak perjalanan sehari, yaitu sehari kira-kira 80 kilo. Ruh mereka sudah ketemu terlebih dahulu sebelum jasad ketemu. Sehingga ketika ketemu ada kecocokan karena ruh mereka telah bertemu sebelumnya. Ini menjelaskan bahwasanya bisa jadi dua orang saling cocok karena ruh mereka telah bertemu sebelumnya. Dan ini mirip seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Allah ketika menciptakan ruh, Allah ciptakan ruh tersebut berkelompok-kelompok. Sebelum masuk ke alam, sebelum ditiupkan ke jasad manusia, ruh itu diciptakan makhluk. Jadi ruh sebelum jasad. Dan ruh ketika Allah ciptakan berkelompok-kelompok. Nah, ketika mereka dihembuskan ke jasad-jasad terpisah-pisah. Tapi kalau dulu waktu penciptaan ruh mereka satu kelompok, kalau ketemu klop. Kalau ketemu apa? Klop. Karena dulu waktu di alam ruh mereka sudah diciptakan berkelompok-kelompok. Ini salah satu sebab kenapa seorang bisa klop dengan yang lainnya. Demikian juga di antaranya Rasulullah mengabarkan bahwasanya bisa jadi dua ruh ketemu dulu sebelum jasadnya. Tapi ini hal yang gaib, kita nggak tahu bagaimana. Jadi sudah saling ketemuan ruhnya sejauh jarak sehari perjalanan. Kalau sehari semalam sekitar 80 km ya. Artinya jarak jauh sebelum jasad ketemu, ruh mereka sudah ketemu terlebih dahulu. Ketika ketemu langsung terdapat kedekatan. Ini hal gaib, kita tidak tahu bagaimana yang hakikatnya seperti apa, Allah alam bisawab. Dan kalau sudah ada kedekatan, maka hilanglah ya rasa kesenjangan, rasa ketidakcocokan, rasa enggak nyaman, itu hilang semua. Itu hilang semua ya. Bahkan disebutkan kalau sudah terjadi kedekatan antara seorang dengan saudaranya meskipun bukan kerabat, maka kedekatan ini lebih kuat dari sekedar tali kekerabatan. Ya. Bahkan makanya kita dapati seorang berteman dengan temannya lebih kuat daripada
bersahabat dengan kakaknya sendiri daripada dengan adiknya sendiri. Padahal dia dan temannya itu tidak ada hubungan tali kekerabatan, tapi karena sudah jadi teman, sudah ada kedekatan, kecocokan sangat kuat sehingga bahkan dia lebih perhatian terhadap temannya tersebut daripada saudara kandungnya sendiri. Ini terjadi. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nanti akan datang riwayat sebutkan, beliau berkata an-ni'amu tukfar. Namanya kenikmatan itu bisa diingkari, yaitu kebaikan orang bisa dilupakan. Warrahimu tuqta, dan silaturahmi bisa terputus. Walam nara mithla taqarubil qulub. Namun kami tidak pernah melihat bagaimana seperti keterikatan hati. Artinya kalau sudah berteman sulit terputus. Kalau sudah cocok ruh itu susah untuk apa? Terputuskan. Bahkan mengalahkan kedekatan kerabat satu dengan yang lainnya. Baik. Hadis berikutnya yang tadi sudah kita singgung. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibni Abbasin qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini di antara keistimewaan kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad sering menyebutkan asar-asar dari para sahabat. Lain halnya dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari beliau jarang menyebutkan asar sahabat, beliau fokus kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Kitabul Adab juga demikian. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Al-Adab. Di situ jarang ada asar-asar sahabat. Tapi dalam Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab adab yang ditulis sendiri, yang terpisah dari Sahih Bukhari, maka beliau sering menyebutkan asar-asar dari para sahabat. Asar itu adalah riwayat-riwayat dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ni'amu tukfar. Kenikmatan itu diingkari. Warrahim tuqta, dan silaturahmi bisa terputus. Walam nara mithla taqarubil qulub, dan kami tidak melihat seperti kedekatan hati. Maksudnya di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin menjelaskan tentang bagaimana kedudukan ulfah, yaitu kedekatan seorang dengan sahabatnya. Kedekatan tersebut sangat luar biasa, talinya sangat kuat melebihi tali kekerabatan. Ya. Makanya dia mengatakan an-ni'am tukfar, kenikmatan bisa diingkari. Ya. Artinya ada orang berbuat baik sama kita, kita bisa lupakan. Padahal dia baik sama kita. Ya. Tidak usah jauh-jauh. Terkadang suami istri aja bisa saling melupakan kebaikan. Suami lupa kebaikan istri, istri lupa kebaikan apa? Suami. Bahkan di antara sebab utama wanita masuk neraka karena takfurnal ashir, lupa dengan kebaikan-kebaikan apa? Suami. Ya. Ingat itu ibu-ibu. Sekedar mengingatkan. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan iyyakunna wa kufranal muna'imin. Ya. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari bentuk kufur kepada para suami yang berbuat baik kepada kalian. Ya. Makanya di antara dosa besar adalah seorang wanita tidak tahu berterima kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak memandang kepada wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh pada suaminya. Padahal dia butuh kepada suaminya. Suaminya sering kasih dia uang, kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan bulanan. Saking seringnya suami kasih sudah rutinitas, seakan-akan itu bukan lagi kebaikan suami. Ya, sehingga dia melupakan itu semua. Ya, nanti kalau suami sudah mati, baru dia ingat. Ya. Jadi dia baru bersyukur pada suami kalau suami sudah mati. Maka ibu jangan bersyukur tunggu suami mati dulu, jangan dulu. Suami masih hidup, syukran zauji, terima kasih, gitu. Ya. Makanya sering ketika banyak orang lupa dengan kebaikan orang lain, maka Rasulullah ingatkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada orang lain. Karena kenyataan benar, kenikmatan itu atau kebaikan orang bisa dilupakan. Dulu dia miskin,
sering dibantu sama orang, ketika dia kaya dia lupa sama temannya tersebut. Dulu dia numpang di rumah orang, ketika dia udah kaya punya rumah sendiri, dia lupa sama orang yang pernah dia tumpangi tersebut. Ya, bahkan kalau ketemu dia tidak mau ketemu lagi. Kenapa? Dia sudah jadi OKB, orang kaya baru. Lupa dengan kebaikan-kebaikan dan orang dahulu. Dan ini terjadi. Ini apa terjadi? Jadi benar kata Ibnu Abbas, "Fan ni'matu tukfar." Kebaikan orang itu bisa dilupakan. Jasa orang maksudnya, nikmat itu maksudnya jasa orang lain bisa dilupakan. Jasa orang bisa dilupakan. Saya sudah cerita, saya punya kawan saya cerita, saya punya teman dekat, dia bilang saya punya teman dekat sekali, kita sering makan bareng, ngobrol bareng. Terus dia masuk politik. Subhanallah. Akhirnya terima jadi wali kota, diterima jadi wali kota. Dia tidak kenal saya lagi setelah itu. Saya SMS tidak dibalas, saya WA tidak dibalas. Subhanallah. Kalau ketemu cuma salam gitu, seakan-akan tidak pernah kenal sebelumnya. Begitu dia lengser dari wali kota, langsung dia WA hari itu juga. Gimana kabarnya? Subhanallah. Dia lengser, entah sudah 10 tahun atau berapa tahun dia lengser, tidak terpilih lagi, langsung dia WA saya, gimana saudara kabarnya? Kemarin bukan saudara ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Warahimu tuqta." Bahwasanya silaturahmi bisa terputus, ini terjadi ya. Tahu orang ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya, ribut sama orang tuanya, ribut sama anaknya, orang tua dendam sama anaknya, anak dendam sama orang tuanya, terjadi. Ini luar nalar tapi terjadi. Ada orang tua marah sama anaknya, jangan panggil, saya tidak anggap kamu lagi sebagai anak. Ya. Ada anaknya marah sama ibunya, tidak dianggap ibunya sebagai seorang ibu, tidak dianggap ayahnya sebagai seorang ayah. Ada anak yang malu kalau jalan sama ayahnya, malu, ayahnya seperti begini modelnya, dia malu. Malu kalau ke teman-temannya ketemu ibunya, malu. Terjadi bahwasanya rahim tuqta, silaturahmi terputus, ribut sama tante, ribut sama kakak, ribut sama adik gara-gara masalah sepele. Mendahulukan egoisme. Ya. Tetapi subhanallah kata Ibnu Abbas, "Walam nara mithla taqarrubil qulub." Kami tidak melihat bagaimana kuatnya kedekatan hati. Itu bahwasanya kalau seorang sudah dekat dengan yang lain, ya sulit terputus. Ya, kedekatan itu bisa berlangsung lama, ya. Karena kedekatan dan sebab-sebabnya banyak. Di antaranya bisa jadi ruh-ruh mereka ketika di alam ruh diciptakan sekelompok. Meskipun ketika dihembuskan di jasad terpisah, begitu ketemu klop lagi karena mereka dulu di alam ruh pernah sekelompok. Atau tadi yang hadis kita sebutkan, bisa jadi mereka tidak sekelompok tapi ruh itu ketemu dalam jarak yang jauh sebelum jasad ketemu satu dengan yang lainnya. Bagaimana? Allah alam, ini alam gaib, kita tidak tahu. Alam ruh tidak sama dengan alam jasad. Dan kalau sudah ada kedekatan hati, maka ini penting sehingga tidak ada namanya suudzon, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian. Dan ini kalau ada ulfah di antara kaum muslimin, maka ini menguatkan kaum muslimin. Yang buat kita kacau balau karena tidak ada kedekatan. Saling mencari kesalahan, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling tidak memberi uzur. Kalau ada saudaranya terjatuh dia ketawain. Ini yang terjadi sehingga jadilah lemahlah kaum muslimin yang sudah Allah ingatkan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab yang tercerai-berai, terpecah-pecah setelah datang penjelasan bagi mereka. Setelah datang Taurat, mereka terpecah-pecah. Wa ulaika lahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Baik. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Farwah bin Abi Al-Mighra qala haddatsana Al-Qasim bin Malik an Abdullah bin Aun an Umair bin Ishaq qala. Ini sama dari salaf juga. Umair bin Ishaq berkata, kunna natahaddatsu anna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah. Kami dulu ngobrol di antara kami atau kami disampaikan bahwasanya anna awwala ma yurfa', pertama kali yang diangkat dari manusia adalah al-ulfah, kedekatan. Ulfah adalah kedekatan, ya. Beliau bercerita bahwasanya ulfah di antara kaum muslimin
sudah mulai hilang ya, sudah mulai tidak ada. Dulu ada, kalau sudah ada kuat, sekarang ulfah tidak ada, tidak sempat klop sebelumnya. Jadi sudah jarang kaum muslimin yang klop, sudah jarang yang nyaman ya, sehingga terjadilah perpecahan, pertikaian, cerai-berai, saling hasad di antara mereka, saling dengki di antara mereka, saling mencari kesalahan orang lain, bahagia kalau ada yang terjatuh. Dan sebabnya rata-rata karena duniawi. Karena apa? Duniawi. Gontok-gontokan, saling merendahkan, saling menghinakan. Ya. Dan kalau sudah ulfah diangkat, kedekatan di antara kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah kerusakan. Makanya sudah pernah kita bahas sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal bughdhah." Waspadalah kalian dari sikap saling benci di antara kalian. Fa innaha hiyal haliqah. Sungguhnya sikap bermusuhan, benci adalah pencukur habis, penggundul. La aqulu lakum tahliku sya'ar, bukan maksudku penghabis rambut atau penggundul rambut, walakin tahlikud din, tetapi kebencian itu mengikis habis agama. Mengikis habis agama. Dan itu yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita. Lihatlah bagaimana pertikaian di antara mereka. Kita ngelihatnya sedih ya, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling mentertawakan, saling menghina, ya. Permusuhan luar biasa. Melihat saudaranya lebih benci daripada orang kafir. Lihat orang kafir dia bisa ketawa-ketawa, sama muslim bencinya luar biasa. Sehingga kebenciannya kepada seorang muslim lebih daripada kebencian terhadap orang kafir. Waliyadzubillah. Jadi inilah timbangan sudah salah, barometer sudah keliru. Ya, ada aturan dalam Islam namanya al-wala wal bara. Al-wala wal bara, loyalitas dan al-bara, berlepas diri. Kalau sama seorang mukmin bagaimanapun dia tetap harus ada loyal kepadanya selama dia masih muslim. Tentu loyal kita kepadanya tergantung ketakwaannya. Semakin takwa kita semakin loyal. Semakin kurang takwa kita semakin berlepas diri. Tetapi bagaimanapun tetap saja masih ada loyal, masih cinta. Dia seorang muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah syahadu muhammadar rasulullah. Selama dia masih begitu, kita enggak boleh membenci dia 100%, enggak boleh, dilarang. Karena ada aturan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita cinta kepada dia sekadar sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya, dan kita benci kepada dia sesuai dengan kadar kesalahannya, kemaksiatannya. Sehingga seorang muslim selama dia tidak jadi kafir, maka tidak boleh kita benci kepada dia 100%, enggak boleh. Mungkin loyal kita menurun karena dia seorang pelaku maksiat atau kurang ajar, pelaku dosa besar, tapi tidak boleh kita benci 100%. Ya, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi. Ya. Sebaliknya orang kafir, bagaimanapun dia telah kafir kepada Allah Rasulnya, maka kebencian kita 100%. Kalaupun kita ada cinta karena urusan duniawi, urusan apa? Duniawi. Yang terjadi sekarang sebagian kaum muslimin kalau melihat orang muslim yang lain bencinya 100%, bahkan lebih daripada benci terhadap orang kafir. Dan ini sekarang yang terjadi di antara kaum muslimin, ya. Entah mereka ditunggangi atau memang terjadi karena sebab-sebab kesalahan mereka. Intinya terjadi pertikaian, permusuhan luar biasa di antara kaum muslimin, saling gotong-gotongkan, saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghina dan seterusnya lengkap. Ya. Wallahu alam bagaimana penghujungnya, ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Sampai saya katakan sama kawan-kawan, meskipun ada ahlul bid'ah yang musuhi kita, tetap dia muslim. Tidak boleh kita benci dia 100%. Kita ingin dia dapat hidayah. Meskipun kamu dimusuhi, meskipun kamu diusir, meskipun dia tetap seorang muslim. Tetap dia seorang apa? Muslim. Meskipun dia menghina kita, menuduh yang tidak-tidak, tetap dia seorang apa? Muslim. Tidak boleh benci 100%, tidak boleh. Tidak boleh kita menyikapinya seperti menyikapi seorang kafir. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita sama orang kafir luar biasa penghormatan, tapi sama orang mukmin penghinaan. Menghormati, mengagungkan orang kafir tapi menghina sesama muslim. Ini salah, ini barometer yang apa? Keliru. Maka apapun yang terjadi, ada perbedaan di antara kita, perselisihan misalnya, urusan duniawi atau urusan agama, maka muslim tetap muslim. Jangan kita melampaui batas.
Jangan kita melampaui batas. Ada namanya al-wala wal bara. Karena kalau ulfah sudah diangkat, maka jatuhlah kaum muslimin. Rasulullah telah mengatakan, al-muslim ma'al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim seperti apa? Bangunan yang kuat, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau bermusuhan, saling menghancurkan, saling merendahkan, saling menghinakan. Oleh karenanya namanya ulfah harus dijaga, dijaga. Kalau kita ada kedekatan sama seorang muslim yang lain, kita jaga. Semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan ulfah, kedekatan, kenyamanan dilakukan. Dan semua sebab-sebab bisa menimbulkan pertikaian, permusuhan, kerenggangan, maka dijauhi. Maka coba kita lihat syariat Islam. Semua syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi mengajarkan kepada persatuan. Makanya disuruh sholat berjamaah. Ya, supaya ketemu satu dengan yang lainnya. Kemudian 5 kali dalam sehari, belum sholat Jumat, belum sholat Id, ada namanya haji. Ya. Ini semua syariatnya sama. Kalau puasa semua, kalau berbuka semua. Ya. Ya. Kemudian disyariatkan untuk salam, untuk senyum, ya. Disyariatkan untuk memaafkan, meredam amarah. Ini semua syariat agar ulfah tetap terjaga. Disyariatkan untuk husnudzon, berbaik sangka, supaya ulfah tetap terjaga. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Dan semua yang menyebabkan kerenggangan dalam Islam dilarang, ya. Permusuhan, kebencian, suudzon, ya. Tajassus, cari-cari kesalahan dengan melihat, tahassus, cari-cari kesalahan dengan mendengar. Ya. Ini semua dilarang, ya. Berbicara 2 orang, 1 tidak diajak, bisa menyedihkan yang lainnya, dilarang dalam syariat, ya. Semua hal yang bisa menyebabkan perpecahan dilarang. Membeli di atas pembelian saudara, menjual di atas penjualan saudara, menyelisih janji, dan macam-macam. Oleh karenanya kita berusaha dalam hidup ini, segala yang bisa menimbulkan pertikaian kita jauhi, ya. Bab berikutnya, babul mizah, bab canda. Mizah artinya apa? Canda, bercanda. Wallahu alam bisawab. Al-Imam Al-Bukhari ketika membawakan bab al-mizah setelah bab al-ulfah, seakan-akan beliau menjelaskan di antara sebab adanya ulfah, adanya kedekatan, saling sayang menyayangi di antara kaum ini adalah dibolehkannya bercanda, tetapi bercanda yang tidak boleh berlebihan. Bercanda yang tidak boleh berlebihan, ya. Ya. Ya, seperti tidak boleh ada dusta, tidak boleh terlalu sering, ya. Ya, bercanda melulu kerjanya, ini tidak boleh. Ada dusta di situ juga tidak boleh. Bercanda dengan menyinyir saudara, ini tidak boleh. Harusnya bercanda menimbulkan kedekatan, malah menimbulkan apa? Pertikaian, enggak boleh. Betapa sering candaan menimbulkan apa? Pertikaian. Karena candanya kebablasan. Kalau candanya terus-menerus juga membuat hati mati karena terlalu sering bercanda. Tetapi canda yang dianjurkan canda sesekali, sehingga semakin menimbulkan kedekatan antara satu dengan yang lainnya. Waktunya serius-serius, ya. Taib Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah, an Anas bin Malik qala, dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Faqala ya Anjashah Ruwaidan, ya. Itu Rasulullah SAW mendatangi sebagian istri-istri Nabi SAW, dan di antara istri-istri beliau ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bukan istri Nabi SAW, tapi dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Ummu Sulaim adalah ibunya siapa? Anas bin Malik. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim menikah dengan Malik. Malik ini kafir ketika
Ummu Sulaim masuk Islam, maka suaminya marah. Kemudian suaminya tidak mau masuk Islam, kemudian pergi, kemudian meninggal. Tapi punya anak namanya Anas, Anas bin Malik. Jadi bapaknya kafir, Malik. Anas bin Malik bin Nadhr kalau nggak salah namanya. Ummu Sulaim kemudian menikah dengan Abu Talha. Kemudian menikah dengan siapa? Abu Talha. Dari pernikahan yang Abu Talha punya anak dikenal dengan Abu Umair. Kunyanya Abu Umair. Jadi Abu Umair adalah adik tirinya Anas bin Malik. Nanti akan datang dalam hadis tentang kisah Abu Umair. Jadi Abu Talha bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Makanya kalau kita datang dari hadis ada kedekatan Anas, Abu Talha. Karena Abu Talha adalah bapak tirinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mendatangi sebagian istrinya, di antara mereka bersama mereka ada Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik. Rumaisah namanya. Rumaisah ya. Ada yang mengatakan Gumaisah ya. Faqala, ada yang mengatakan Rumaisah. Faqala ya Anjashah, maka Rasulullah SAW berkata, ya Anjashah, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai Anjashah, pelan-pelan kau menggiring onta-onta yang sedang ditunggangi oleh kaca-kaca. Al-qawarir jamak dari qarurah. Qarurah adalah botol zujajah, tempat taruh sesuatu, benda cair. Ada yang mengatakan disebut qarurah karena kalau sudah dimasukkan air dalam situ, istiqrar, airnya kokoh dan tidak tumpah dari botol tersebut ya. Qarurah artinya apa? Botol. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Anjasa, pelan-pelan kalau bawa botol-botol. Di sini Rasulullah SAW menyamakan para wanita dengan botol-botol yang mudah pecah. Karena Anjasa ini dia suka melakukan huda. Huda itu dia bersenandung, bernasyid dengan nasyid khusus yang membuat onta-onta semangat berjalan. Jadi kalau mereka sedang bersafar, ontanya lagi loyo, maka penggembala ini atau penggiring onta ini dia bernasyid dengan satu nasyid tertentu sehingga ontanya apa? Semangat. Nah, Anjasa ini nasyidnya mantap sehingga ontanya terlalu apa? Semangat. Sementara di atas onta-onta itu ada istri-istri Nabi, ada ibu-ibu. Maka Rasulullah takut terpengaruh. Takut terpengaruh, takut jatuhkah, takut apakah. Maka Rasulullah berkata, Anjashah, ya Anjashah, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Pelan-pelan menggiring onta, hati-hati dengan botol-botol yang mudah pecah tersebut. Qala Abu Qilabah yang meriwayatkan di sini berkata, fatakallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi. Sungguh Rasulullah telah mengucapkan satu kata, kalau kalian yang mengucapkannya, salah seorang dari kalian mengucapkan itu akan dicela. Qauluhu sawquka bil qawarid, itu perkataan Nabi, hati-hati dengan apa? Botol-botol. Yaitu seakan-akan Abu Qilabah mengatakan, ada yang mengatakan dia berkata kepada penduduk kota tertentu, tidak mengapa kita menamakan wanita dengan qawarir. Karena Rasulullah sendiri pernah mengucapkannya, wanita ditasbih atau diumpamakan seperti kaca-kaca yang mudah pecah. Seandainya zaman sekarang ada orang ngomong begitu, mungkin dicela, kamu kok menyamakan perempuan dengan kaca. Sungguhnya Nabi pernah mengucapkan lafal tersebut. Nabi pernah mengucapkan lafal tersebut. Taib, di sini yang menjadi perhatian kita, Nabi SAW dipahami oleh Imam Bukhari bercanda dengan mengatakan wanita seperti apa? Kaca. Ya, tentu wanita yang dengar Rasulullah mengatakan ruwaida ya Anjasha ruwaidan sawqaka bil qawarir. Ketika Rasulullah mengucapkan demikian, tentu wanita juga pada dengar. Oh, Nabi bilang kita apa? Kaca. Mungkin mereka ini candaan Nabi SAW, tapi ini benar. Karena Nabi tidak pernah bercanda kecuali al-haq, kecuali dengan perkataan yang benar, tidak ada kedustaan. Taib. Kenapa para wanita disamakan dengan qawarir, dengan kaca-kaca? Banyak penjelasan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan sebab Nabi mengatakan mereka qawarir karena mereka lemah. Ya. Lemah. Kaca mudah pecah atau tidak? Mudah pecah. Wanita juga dha'ful binya, tubuh mereka juga lemah. Kemudian ada yang mengatakan juga karena Anjasa terlalu merdu. Ketika dia bersenandung terlalu merdu, khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita. Ini dibahas oleh sebagian ulama. Khawatir menimbulkan fitnah pada sebagian apa? Wanita.
Kalau suara Anjasya yang dia adalah budak yang hitam, ketika dia bersenandung dengan merdu bisa menimbulkan fitnah bagi wanita, bagaimana lagi kalau yang nyanyi Korea? Ini Anjasya budak hitam. Mungkin tidak terlihat oleh mereka, tapi suaranya merdu. Buktinya bikin onta semangat untuk berjalan. Ada sebagian ulama mengatakan, Nabi khawatir para wanita yang lemah tersebut terpengaruh dengan suaranya siapa? Anjasya, karena suara merdu lelaki bisa menimbulkan fitnah. Gimana lagi kalau yang bernyanyi adalah lelaki Korea. Ganteng, tampan, cantik. Lelaki cantik ya. Wajahnya sudah dioperasi sana sini, jadi kayak boneka, cantik. Bisa terfitnah dengan pendengaran dan penglihatan plus K-pop kan ya? Ya. K-pop. Dulu saya bingung K-pop itu apa? Ternyata Korean pop. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya nggak suka lagu-lagu kayak gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi mau saya bagaimana wanita bisa terfitnah? Hati mereka lemah. Hati mereka lemah. Maka sebagaimana wanita bisa memfitnah laki-laki dengan suara, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara, itu suara terlalu mendayu-dayu, terlalu rendah ketika berbicara. Kenapa? Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Khawatir lelaki yang punya penyakit akan condong. Ya. Ada hasrat. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Jadi perempuan kalau bicara sama laki-laki biasa-biasa aja. Jangan keras, jangan juga lembut, biasa aja. Ustaz, saya mau bertanya. Oke kan? Ustaz, repot. Kalau ustadznya bencong enggak apa-apa begitu. Kalau ustadznya normal ya jangan juga keras-keras. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Tanya apa? Enggak juga, biasa aja. Qaulan ma'rufa, kata-kata yang wajar. Tidak boleh dikerasin, tidak boleh direndahin. Jadi suara wanita hukum asalnya bukan aurat. Tetapi ketika mendayu-dayu, kemudian ada desihan-desihannya bisa menimbulkan fitnah bagi apa? Lelaki. Bisa. Makanya Allah larang. Allah larang. Nah, demikian juga suara lelaki berdasarkan hadis ini, kalau ini tafsiran sebagian ulama, bahwasanya Rasulullah menegur Anjasya karena dia ketika bersenandung terlalu merdu, bisa masuk meresap ke hati para wanita, bisa terfitnah dengan suaranya. Maka pelan-pelan, jangan terlalu mendayu-dayu. Ada yang menafsirkan demikian ya. Maka seorang laki pun kalau bicara dengan wanita pun yang biasa-biasa aja ya. Jangan genit, karena sebagian laki-laki lebih genit daripada perempuan. Ya. Genit dengan kata-katanya, terkadang genit dengan WhatsApp-nya. Ya. WhatsApp-nya genit. Ngeri. Dan namanya laki-laki perempuan pasti ada strom ya. Kalau ketemu pasti ada stromnya, karena demikianlah kodrat laki tertarik dengan wanita dan wanita tertarik dengan apa? Laki-laki. Oleh karena jangan membuka celah-celah yang ke arah sana, enggak boleh sama sekali. Gara-gara hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan semisalnya, enggak boleh kita main-main dengan perempuan. Ya. Sampai ketika ada, jangan sampai dai, kalau ada dai kemudian ceramahnya sambil mendayu-dayu, sambil berdesih-desih juga bisa bikin fitnah wanita. Wanita tertarik karena suaranya merdu. Bukan cuma laki-laki terfitnah dengan suara wanita, wanita juga bisa terfitnah sama suara laki-laki. Jadi kalau saya terlalu merdu-merdu, tegur ya. Terlalu mendesah-desah, tegur, nggak boleh, nggak boleh. Wanita juga punya hati, mereka juga punya perasaan, mereka juga bisa terfitnah. Sampai saya ditanya, Ustadz, saya ditanya di Mi'al, saya ditanya, Ustadz, saya kalau ikut kajian Ustadz Fulan, saya terfitnah Ustadz. Bolehkah saya hadir kajian? Saya bilang jangan, tidak boleh.
Atau saya kalau melihat dia saya terfitnah, memang tidak boleh lihat. Haram. Ulama sepakat kalau hukum wanita melihat wajah lelaki khilaf. Sebagian ulama dari ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, haram meskipun tanpa syahwat. Sebagian mengatakan hukum asal tidak mengapa, jadi haram kalau bersyahwat. Tapi kalau melihat lelaki bersyahwat, semua ulama tidak ada khilaf bahwasanya hukumnya apa? Haram. Ketika dia melotot, melongok lihat ustadznya, ya, maka hendaknya dia tidak boleh lagi lihat ustadz tersebut. Kalau dia terfitnah dengan suara ustadznya, haram bagi dia untuk mendengar ceramah ustadz tersebut. Mungkin terjadi, mungkin. Kita nggak boleh samakan semua wanita. Saya nggak apa-apa ustadz. Iya, model kamu nggak apa-apa. Model perempuan lain mungkin apa-apa. Mungkin apa-apa. Makanya nasihat saya kepada para teman-teman saya dari kalangan dai, tidak usah terlalu bergaya-gaya kalau mengisi pengajian, biasa-biasa aja. Ya. Di sana ada wanita-wanita yang hatinya lemah, mudah tergoda. Akhirnya lebih senang lihat ustaznya daripada suaminya. Sampai ada sebagian suami cemburu, kalau lihat ustaz itu matiin, tidak mau, jangan nonton ustaz ini. Ini kenyataan, kenyataan. Biasa-biasa aja. Ya. Kalau kita sudah biasa-biasa, ada yang terfitnah, itu salah wanita itu sendiri. Tapi kalau kita sendiri mengada-ngada, sehingga membuat wanita terfitnah, maka kita yang berdosa, kita yang berdosa. Saya cerita diri saya sendiri. Ya. Saya pernah ngisi di kampung, naik gunung. Itu kampung lah, kalau sudah naik gunung ke kampung nggak? Kampung. Naik gunung, masjid kecil. Ketika saya naik ke atas, saya terlambat datang gitu. Mau sholat maghrib, mereka tunggu saya jadi imam. Akhirnya mereka nunggu-nunggu saya datang. Ketika saya baru naik di masjid, ternyata ibu-ibu yang teriak, Ustadz Firanda. Aduh. Saya bilang, saya udah gemuk, kadang songkok miring, masih begini. Gimana lagi yang keren, kemudian ganteng, gagah ya. Tapi saya bilang, insya Allah saya tidak, mudah-mudahan saya tidak berdosa. Karena saya biasa-biasa aja, insya Allah ya. Ya. Itu aja, maksud saya sebagian bisa begitu, gimana lagi dengan kalau kita mendayu-dayu, kemudian berbicara mendayu-dayu, kemudian pakai keren, gagah, wah itu bahaya ya. Maksud saya, bukan cuma lelaki yang bisa terfitnah dengan apa? Wanita. Wanita juga bisa terfitnah oleh suara apa? Laki-laki. Apalagi dengan wajah laki-laki, dengan penampilan laki-laki. Taib. Ini di antara tafsiran. Jadi Rasulullah mengatakan, ya Anjasyah, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai Anjasyah, pelan-pelan dalam menggiring suaramu itu ketika menggiring para onta-onta. Namanya huda. Ya. Di sini Nabi menyamakan wanita dengan qawarir ya, dari sebanyak sisi. Qarurah yaitu botol mudah pecah, kaca mudah pecah. Ya. Jadi qawarir itu bisa artinya kaca, botol tempat air, bisa juga artinya apa? Kaca. Seperti kata Nabi Sulaiman, "Sarhum mumarradun bil qawarir." Ketika Bilqis datang, kemudian Nabi Sulaiman bikin istananya pakai kaca. Kaca tersebut luas, tidak ada sambungan-sambungan. Kalau ada sambungannya kelihatan kan? Saking luasnya kaca tersebut, sehingga di bawahnya ada air. Sehingga ketika Bilqis mau masuk, dia menyangkal langsung ke air. Padahal di atasnya ada apa? Kaca. Sampai sekarang belum ada orang bisa bikin istana seperti itu. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang. Padahal sudah tahun 2024. Sebentar lagi 2025. Tidak ada yang bisa bikin seperti itu. Makanya Bilqis kagetnya. Ya. Fakasyafat an saqaiha. Akhirnya dia pun angkat betisnya. Angkat apa namanya? Roknya, kemudian terlihat apa? Kedua betisnya. Jadi qawarir itu kaca atau botol ya. Nah, Rasulullah menyamakan wanita dengan qawarir, di antaranya pertama tadi lemah, kemudian mudah pecah. Jadi mereka sangat perasa, sangat baper. Ini harus kita pahami per laki-laki. Wanita itu apa? Baper. Bawa perasaan. Mudah tersinggung ya. Kemudian kalau sudah pecah susah kembali. Susah kembali.
Mau disusun lagi susah. Makanya kalau kita sakiti hati mereka, mereka susah untuk melupakan itu, susah. Itu sifat wanita. Kok bisa begitu? Dari sananya memang begitu. Sudah kodratnya begitu. Kalau disakiti susah untuk melupakan kesalahan tersebut. Ya. Akan dia ingat-ingat terus. Ya. Maka seorang harus mengerti bahwasanya wanita itu seperti kaca yang mudah retak. Maka dia harus pelan-pelan. Kalau disikapi dengan cara lembut, jangan dikerasi. Kalau keras bisa pecah. Ya. Kalau pelan-pelan enggak, insyaallah taala. Digiring pelan-pelan, digendong pelan-pelan, dibimbing pelan-pelan, maka akan bisa berhasil. Kalau paksa, keras, berlebihan, maka akan pecah. Kalau udah pecah, susah untuk kembali. Tapi di sini intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan wanita dengan kaca dalam bentuk mizah, candaan. Tetapi canda Nabi adalah hak. Ya, tidak ada salahnya. Tidak ada dustanya. Taib, hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Saleh, qala hadatsani Laits, qala hadatsani Ibnu Ajlan an abihi Abu Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, innaka tudaibuna, sungguhnya engkau mencandai kami. Qala, kata Nabi, innila aqulu illa haqqan, benar aku mencandai kalian tapi aku tidak berkata kecuali yang benar. Itu aku tidak pernah bercanda dengan candaan yang bohong, tidak pernah. Ya. Dan akan datang nanti bagaimana candaan-candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bosnya candaan-candaan Nabi semuanya tidak ada yang dusta, namun semuanya adalah hak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW telah menjamin surga bagi orang yang jujur ketika bercanda. Dalam hadis kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, demi untuk menjaga persatuan. Dia benar, dia enggak mau lanjut dalam perdebatan. Maka Rasulullah jamin istana di pinggiran surga. Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kalau bercanda tidak pernah bohong, meskipun beliau bercanda. Nanti akan datang contoh-contohnya insyaallah pada hadis-hadis berikutnya. Ya. Taib. Maka ini menjadi perhatian kita, kalau bercanda jangan sampai bohong. Jujur aja, ya, jangan sampai ada bohong. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sadaqah qala akhbarana Mu'tamir an Habib an Abi Muhammad an Bakar bin Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil batikh fa idza kanatil haqa'iqu kanu humur rijal. Adalah para sahabat, mereka sering lempar-lemparan, maksudnya bercanda, lempar-lemparan dengan semangka. Maksudnya bukan semangka lempar gitu, enggak. Sudah dimakan, tinggal kulitnya baru lempar apa? Kulit. Lempar ke semangka bahaya. Maksudnya lempar kulit apa? Semangka. Jadi mereka bercanda. Jadi di sini dijelasin para sahabat dulu bercanda. Fa idza kanatil haqa'iq, tapi kalau sudah waktunya serius, kanu humur rijal, mereka lah para lelaki. Mereka lah para lelaki. Waktunya jihad, waktunya dakwah, waktunya mereka benar-benar para lelaki. Waktunya canda-canda. Ya, canda. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat bercanda, mereka juga tertawa di antara mereka. Tetapi bukan kehidupan mereka sepenuhnya penuh dengan apa? Candaan, penuh dengan tawa. Ya, bukan seperti itu. Ya. Tidak seperti zaman sekarang, sebagian bikin acara candaan, tawaan sampai berjam-jam, bikin panggung, orang-orang datang terbahak-bahak selama 2 jam, 3 jam. Ya. Rusak hati mereka. Akhirnya lupa untuk ibadah, lupa untuk sholat. Bikin acara sudah dikumandangkan azan tidak ke masjid gara-gara ingin canda-candaan terus-menerus.
Ini tentu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengatakan la tuksiru ad-dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qulub. Jangan kalian kebanyakan tertawa karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Bagaimana seorang hadir dalam majelis mematikan hati. Kalau dia keluar dari situ, pasti hatinya berubah, Pasti kekhusyuannya berkurang. Pasti terusnya baca Quran sudah tidak seperti sebelumnya. Kenapa hati dia mengeras? Selama 2 jam hatinya mengeras. Bagaimana kalau dia ulang-ulang lagi? Dalam sehari dia suka nonton lawakan-lawakan tersebut, berulang-ulang nonton lagi, ulang lagi. Hatinya semakin apa? Semakin keras. Bukannya tertawa tidak boleh, Rasulullah juga tertawa sebagaimana pernah lalu. Bukannya bercanda tidak boleh, Rasulullah SAW juga bercanda. Tapi bukan itu keseharian, bukan dibuat acara candaan khusus, enggak. Ya. Kita kadang-kadang bercanda, namun kalau waktunya serius. Makanya tadi dikatakan para sahabat sering lempar-lemparan kulit semangka. Fa idza kanatil haqa'iq, kalau tiba keseriusan, kanu humur rijal, maka mereka benar-benar para lelaki. Ya. Sehingga apa yang mereka hasilkan, lihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana Islam berkembang, bagaimana Islam tersebar di mana-mana, bagaimana mereka meraih kejayaan. Karena mereka ya ada candaan, tapi kebanyakan hari-hari mereka adalah keseriusan. Bukan, namun sesekali bercanda tidak jadi masalah. Adapun hidup selalu penuh candaan, tidak ada produk yang dihasilkan, tidak ada kejayaan yang dihasilkan. Isinya dagelan terus, gimana? Candaan yang sedikit mendatangkan ulfah, mendatangkan kedekatan, menghilangkan kerenggangan. Orang mungkin marah kita candain, kemudian dia jadi apa namanya, senang ya. Tadinya mau marah enggak jadi marah ya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain an ibni Abi Mulaikah qala mazahat Aisyatu inda Rasulillah. Suatu hari Aisyah bercanda di sisi Rasulullah, di sisi suaminya. Faqalat ummuha, maka ibunya Aisyah minta uzur sama Nabi, itu Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia minta uzur buat putrinya, dia berkata, ya Rasulullah, ba'dhu du'abati hadzal hayy min Kinanah. Ya Rasulullah, ini Aisyah tadi candaan, dia hanya nukil candaan yang diwariskan dari sebagian kabilah dari Kinanah, itu orang Quraisy, kabilahnya orang Quraisy, mereka punya candaan ini. Mungkin ada cerita lucu, ada candaan lucu atau perbuatan lucu. Candaan yang kemudian dilakukan oleh Aisyah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya Aisyah merasa tidak enak, maka dia pun meminta uzur. Dia bilang, ya Rasulullah, seakan-akan bahasa kita, maaf tadi Aisyah canda ya, ini karena candaan kampung, gampangnya gitulah. Candaan apa? Kampung. Maka Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Rasulullah SAW mengatakan, bal ba'dhu mazhina hadzal hayy. Ini memang biasa, maksudnya ini, bahkan ini adalah candaan kami dari kabilah kami. Ya, Rasulullah juga mengaku itu tidak jadi masalah. Ini candaan yang memang sudah diketahui di antara kami, seperti ini model candaan, dan ini tidak mengapa. Jadi Rasulullah SAW mentakrir, membolehkan, tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi canda tidak mengapa selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Tadi, atuda'ibuna ya Rasulullah, engkau mencandai kami, kata Rasulullah SAW, na'am, walakin la aqulu illa haqqan. Iya, tapi aku tidak mengucapkan kecuali hak, kecuali benar. Contoh candaan Nabi, hadis berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sabbah, qala hadatsana Khalid wa huwa ibnu Abdullah, an Humaid at-Tawil, an Anas bin Malik, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluh, datang seorang laki kepada Nabi minta dapat tunggangan. Jadi mungkin mereka mau jihad, tidak punya tunggangan, karena jihad kalau zaman dahulu sampai ratusan kilo. Kalau ada tunggangan, enak pakai tunggangan, bahkan terkadang kalau tunggangannya kurang mereka ganti-gantian. Satu naik 2 jalan, satu lagi naik 2 jalan, begitu ganti-gantian. Maka orang ini datang minta tunggangan, ya Rasulullah, ada tunggangan enggak? Saya ingin ikut jihad. Lihat para sahabat dahulu, mereka bukan bilang enggak ada tunggangan, kesempatan untuk istirahat, enggak. Mereka cari tunggangan untuk bisa berjihad. Nah, Nabi candain dia, kata Nabi, inna ana hamiluka ala waladinaqa. Saya akan kasih kau tunggangan tapi anak onta. Mau tunggangan, mau jihad, kata Nabi, saya kasih kau anak onta. Kata dia, ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinaqa. Naik anak onta gimana? Kapan sampainya ya Rasulullah? Anak onta enggak bisa dinaiki.
Kata Rasulullah SAW, hal talidul ibila illa nuk, bukankah semua onta gede juga anaknya onta ibunya, iya enggak? Onta gede itu juga anak onta enggak? Iyalah, enggak ada onta langsung lahir tanpa ibu. Semua onta yang udah gede itu pasti juga anak ibunya, iya enggak? Maka Rasulullah bercanda, ini canda tidak ada salahnya, tidak ada dustanya, benar enggak? Jadi Rasulullah bilang, saya akan kasih kau onta, dia pahami anak onta masih kecil. Padahal maksud Nabi onta udah gede, nah udah gede pun tetap juga anak ibunya ya. Kita pun udah tua juga anak mama kita ya enggak? Udah kakek-kakek pun anak mama kita. Kecuali lahir tanpa mama. Baik, ini contoh candaan Rasulullah SAW. Contoh candaan Rasulullah SAW dan tidak ada dusta dalam candaan tersebut ya. Saya pernah candain ustaz saya, namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, waktu di Jogja. Saya bilang, Ustaz, saya serius, Ustaz, tadi ada tante istri datang ke rumah Ustaz. Terus kenapa Firanda? Dia buka baju, dia joget-joget di ruang tamu. Wah, gila apa gimana? Enggak Ustaz. Saya bilang, tante istri saya masih umur 3 tahun. Jadi ini perempuan ini, dalam di orang Bugis, dia masih setara dengan tante, karena ini anaknya nenek istri saya, jadi kan tante. Dikata Ustaz Abu Sa'ad, gila apa? Enggak. Umur tante, bayangkan buka baju joget-joget di ruang tamu. Ternyata tante istri saya masih umur 3 tahun. Taib, babul mizah ma'as sabi. Bab bercanda dengan anak kecil. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abu Tayyah, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul. Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan kami. Anas bin Malik pembantu Nabi, ya. Pembantu Nabi. Tapi Nabi begitu tawadhu'nya, Nabi sering ke rumahnya Anas bin Malik. Itu pembantunya, tapi Rasulullah sering main ke rumah pembantunya. Bahkan Rasulullah pernah sholat di rumah pembantunya. Hatta yaqula li akhin li saghir, sampai Rasulullah berbaur dengan adikku masih kecil. Tadi anaknya Abu Talha. Saya akan tadi. Anas bin Malik. Malik kafir atau muslim? Kafir. Anas bin Malik bin Nadar. Malik kafir. Terus ibunya Anas tadi siapa? Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ketika Malik sudah meninggal, dia menikah dengan Abu Talha. Abu Talha musyrik. Kata Ummu Sulaim, kalau kau nikah sama saya enggak usah mahar, yang penting kau masuk Islam itu maharmu. Akhirnya Abu Talha masuk Islam supaya bisa nikah sama Ummu Sulaim. Kemudian punya anak dari pernikahan tersebut namanya Abu Umair, masih kecil ini. Nanti anak ini sakit kemudian meninggal dunia. Jadi dia lebih muda daripada Anas bin Malik. Nah, Abu Umair ini punya peliharaan burung. Ternyata burungnya sakit, kemudian burungnya mati. Akhirnya dia sedih ketika lihat burungnya mati. Datang Nabi SAW kebetulan lagi ke rumahnya Anas, lihat si kecil masih lagi sedih. Maka Nabi datangi dia, Nabi candain, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Jadi Rasulullah sempat, maksudnya menyempatin diri untuk ngobrol sama anak masih kecil. Jadi menunjukkan akhlak Nabi SAW. Ya. Nyempatin ngobrol sebentar, ini menyenangkan dia. Dan ini dalil bahwasanya anak-anak butuh candaan. Rasulullah tidak datang, itu burung mati, jangan sedih, semua sudah takdir Allah. Enggak. Rasulullah candain. Itu kalau udah gede baru udah takdir qadarullah. Alhamdulillah kulli hal. Masih kecil kita candain mah. Dia lagi sedih ya, burungnya mati kemudian kita seriusin. Jangan. Udah begitu aja nangis, masih banyak nanti cariin burung yang lain. Enggak, itu kalau kita ya. Kalau Nabi enggak ya. Anak-anak itu butuh apa? Butuh dicandain. Namanya juga anak-anak. Jangan anak-anak, istri aja butuh dicandain. Apalagi anak-anak. Maka jangan disikapi seperti orang dewasa. Lihatlah Rasulullah SAW begitu sibuknya, tetap saja ada waktu bahkan mencandai anak kecil tersebut. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh melihara hewan, yang penting dirawat ya. Yang penting
dirawat, tidak jadi masalah ya. Kalau tidak dirawat maka jangan dipelihara. Karena Rasulullah mengatakan seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kekang tidak dilepaskan cari makan sendiri, tidak dikasih makan sampai mati. Akhirnya wanita ini masuk neraka jahanam. Hadis berikutnya terakhir dalam pertemuan kita kali ini, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibnu Salam qala hadatsana Waqi' an Muawiyah ibni Abi Muzarrad an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadil Hasan awil Husain. Rasulullah SAW memegang tangan Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma, salah satunya. Summa wada'a qadamaihi, kemudian dia meletakkan kakinya di Nabi SAW. Summa qala taraqqa, kata Nabi naik, ayo naik, manjat. Mungkin di bawah Rasulullah dimanjat ke Nabi, Rasulullah pegang sampai ke atas ya. Ini apa namanya, bercanda sama anak-anak. Ayo main, ayo manjat. Misal kita manjat, ayo om pegang misalnya. Dia senang anak-anak seperti ini. Kalau istri berat jangan. Kalau anak-anak senang, ayo manjat, dia senang manjat, kita pegang sampai ke atas. Maka seperti ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan kata-kata yang lembut kepada anak-anak ya. Intinya buat mereka apa? Bahagia, buat mereka senang ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya menyenangkan orang besar, bahkan anak-anak kalau bisa disenangkan, Nabi pun lakukan. Di tengah kesibukannya, di tengah berbagai macam problematika umat Islam, Rasulullah juga sempat bercanda sama anak-anak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan insyaallah taala bab husnul khuluq. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana cara tips bagi wanita agar kuat menahan rasa supaya tidak banyak curhat atau bicara baik pada suami, kepada teman? Karena saya sangat ingin jadi wanita istri yang pendiam. Selama ini saya mencoba baca Al-Qur'an,